Katakanlah perempuan selingkuhan Pak RK, pernyataannya itu bila bisa diuji secara hukum, ya silakan saja untuk bisa bawa kepada ranah hukum daripada teriak di sosial media yang pada akhirnya itu motif dari apa yang disampaikan itu sebenarnya muatannya itu hanya untuk pengalihan isu. Nah, ini yang menjadi kecurigaan dari masyarakat atau para netizen plus 62. Dan juga semua sahabat ruang isu, katakanlah kalau kasus itu benar bahwa Pak Ridwan Kamil melakukan perselingkuhan terhadap Mbak Disa tersebut. Lalu, apa untungnya dan apa ruginya bagi kita? Ya, kalau memang ada semacam tindakan perselingkuhan itu benar dilakukan oleh Pak RK, ya biarlah dia menghadapi fakta hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut, ya. Dan kita sudah mendengar bagaimana klarifikasi dari Pak RK seputar kasus tersebut bahwa masalah seputar apa yang disampaikan oleh Mbak Lisa tersebut tidak sama seperti itu dan tidak dilakukan oleh Pak RK. Nah, ini menarik ini. Jadi dari netizen malah meminta kepada Pak RK dan juga Mbak Lisa itu untuk segera melakukan tes DNA. Ya, saya rasa itu jauh lebih perlu dan juga penting supaya bisa membuktikan bagaimana eh, anak itu miliknya siapa. Ya, kalau kita perhatikan dari beberapa waktu belakangan, Denny Sumargo pun juga pernah mengalami hal yang sama. Ada yang memfitnah dia dan mengakui bahwa anak perempuan eh, kecil itu adalah anak dari Denny Sumargo, dan Denny Sumargo akhirnya juga tantang untuk bisa proses DNA, tes DNA, dan akhirnya setelah dibuktikan dari hasil tes DNA itu tidak sama seperti apa yang dituduhkan oleh perempuan tersebut. Nah, jadi, nah itu tadi, kalau memang itu perlu ya segera saja untuk dilakukan daripada eh, membiarkan kasus-kasus semacam ini, karena ya ini menyangkut masalah soal nama baik. Dan bahaya juga apa yang disampaikan oleh Mbak Lisa ini kalau misalkan tidak benar, ya karena masalah soal merusak nama baik Pak RK, ya sangat mungkin untuk dia bisa masuk penjara ya. Tapi saya tidak mau menggiring opini dalam konteks ini. Mari kita simak dulu video-video dari slide berikut ini. Kita cek videonya, guys. Hei, berita terbaru. RK disebut terlibat skandal perselingkuhan. Kita semua tahu kan RK siapa? Iya betul, Reddy Kobusier. Rayu Kingking. Ayu Ting Ting jadi Rayu Kingking. Rata Kalilintar. RK adalah Roy Kelapa Sawit. Kenapa kontak di HP bapak-bapak? Roy Kelapa Sawit, Agus Jagung, Budi Burung. Ya intinya kita tahu lah RK siapa. Kalau sampai berita ini benar, Pak RK nggak ada pilihan yang lain, Pak. Ya udah, itu urusan selera masing-masing lah ya. Kembali ke selera masing-masing. Tapi kalau sampai berita ini nggak benar, hati-hati kawan. Mungkin ini bukan tentang nafsu, tapi mungkin ini tentang pengalihan isu. Wah, wah, wah. Patternnya kalau selalu kayak gini. Ada isu nasional penting yang tidak menguntungkan rakyat, yang bikin rakyat jadi lo kok gini ding deng bang bang. Tiba-tiba muncul berita, sini selingkuh, si anaknya ini trisam, sini itunya bolongnya iyalah, kalau nggak dari mana? Ada Gundik Speak Up minta keadilan, katanya punya anak dari pejabat kita berinisial Ridwan Kamil. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kecelakaan dalam bekerja? Mari kita bahas, guys. Ini kita sedang memasuki waktu Indonesia bergosip ya. Jadi lagi rame banget, ada selebgram berinisial Lisa Mariana. Dia mengaku sudah memiliki anak dari hubungan 4 tahun lalu dengan pejabat kita berinisial RK.
Guys, kita sepakat ya, se-Indonesia memanggil dia Gundi karena kenapa? Dia berhubungan sama laki orang. Tentunya netizen Indonesia geram banget sama mbak ini. Kok bisa-bisanya seorang Gundi minta pertanggungjawaban dan keadilan kepada suami orang yang jelas-jelas dia itu punya istri sah gitu. Apa tidak dipertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi ketika dia berhubungan dengan suami orang yang sudah punya istri sah gitu kan? Ini judulnya Mbak jualan, bapak beli gitu. Dan dijawablah sama Mbak Lisa ini, dia bukan mau viral atau mau merusak hubungan pejabat ini sama keluarganya, melainkan dia mau meminta keadilan untuk anaknya gitu kan. Mungkin keadilan dinafkahi ya, karena dia bilang selama 4 tahun ini tuh dia lancar dinafkahi, tapi akhir-akhir ini tuh DM aja nggak direspon sama bapak gitu. Tapi tenang, dari pihak laki-lakinya sudah melakukan klarifikasi di sosial medianya guys. Ini dia. Pihak RK mengatakan bahwa berita yang beredar beberapa hari ini adalah hoax alias fitnah. Guys, beliau bilang dia hanya bertemu sama si Mbak Lisa ini 1 kali dan itu hanya ngomongin tentang perkuliahan. Jadi si RK ini tuh ngebiayain si Mbak Lisa ini kuliah guys. Bapak tolong, emang tidak ada bentukan lain atau orang susah yang lebih berhak gitu mendapatkan bantuan dari bapak gitu kan. Kelihatan-kelihatannya sih Mbak Lisa ini, apalagi dia punya followers banyak gitu kan, selebgram, kayaknya dia gampang deh nyari duit pak. Dan ya netizen Indonesia seperti biasa ya kan, tidak gampang percaya bapak ya kan, dianggap klarifikasi si RK ini blunder seblunder-blundernya. Dan ini beberapa komen-komenan netizen Indonesia yang bener-bener lucu banget. Dari tadi gua ngakak. BTW gua itu dari kasusnya RK dan Mbak Lisa ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lelaki yang bucin terlihat sayang banget sama istri dan keluarga ya, belum tentu dia tidak selingkuh ya. Jadi lelaki mana yang harus saya percaya? Bapak, bye-bye. Pasti udah pada lihat lah ya klarifikasinya Pak Ridwan Kamil mengenai yang lagi viral. Tapi sekarang fokus gue lebih ke perempuan jahat yang lagi menuntut keadilan. Yes, menurut gue perempuan ini jahat banget, terlepas klarifikasi dari Pak RK itu bener atau tidaknya, tapi lo adalah perebut laki orang. Dan sekarang dengan lantangnya lo meminta keadilan atas dasar lo seorang ibu yang pasang badan demi anaknya, dan secara tidak langsung lo meminta simpati dari masyarakat. Apakah lo gak malu? Tolong ya, tolong banget untuk para stasiun TV dan juga para YouTuber, jangan ada yang ngundang si Enong-Enong ini buat masuk podcast. Jangan dikasih panggung, template-nya udah jelas, nanti datang ke podcast. Nah, justru berita kayak gitu yang senang sekali digoreng sama YouTuber, Mbak. Jadi gimana? Nangis-nangis, dikasih tisu, aku tuh sebenarnya ini, aku tuh sebetulnya itu. Enggak, lo tetap pelakor. Ini kan lo speak up juga karena udah terlanjur belendung dan merasa ditinggalkan, takut tidak dipertanggungjawabkan. Coba aja lo gak belendung, mungkin lo masih menikmati juga kan. So ya, intinya tidak ada yang namanya keadilan untuk pengganggu rumah tangga orang. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih podcast, jangan tiba-tiba dijadiin BA. Kalau memang kalian adalah tim woman support woman, boleh silahkan kita support ke istri sah. Pejabat berselingkuh bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK, nggak usah lah Pak klarifikasi kayak gitu. Lihat jadi jawabannya begini kan, banyak keblunderan. Ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang Bapak katakan. Makanya cepet-cepet Pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah saran saya, jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti Pak. Iya, bisa Jangan sangat nanti blunder blunder itu. ujungnya Pak. Nah untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapain. Ya, harus tes DNA. Nggak bisa enggak. Supaya untuk bisa pembuktian kebenarannya seperti apa itu. Ngapa-ngapain. Nah, justru hasil tes Aduh. DNA nantinya itu menunjukkan mereka Panas. ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Gak bisa dibela dua-duanya ini. Cowoknya salah, ceweknya salah. Ya kan, kesalahan cowoknya adalah terlalu ceroboh. Kesalahan ceweknya adalah terlalu meminta pengakuan gitu. Yang paling benar ya di pihak Indonesia Berdusip. Iya bener teh sih. Asa tidak menyangka lamun bener teh. Soalnya gimana nya? Soalnya ketinggalannya baik gitu kan, agamis, cinta keluarga. Ya pokoknya mah tidak telah seperti orang yang akan begitu Tapi lamun misalkan teu bener, rek nanaonan gitu eta aww-nya kayak gituan. Membeberkan bukti itu iya. Dan buktinya juga sepertinya tidak bisa dibantah gitu. Namun misalkan penggalian isu juga asa teu kudu.
Teuing ah. Ada poin penting sebenarnya. Jadi ketika kita memperhatikan orang itu sosoknya seperti sangat agamis dan juga punya kepribadian yang baik, semua atribut itu tidak bisa menjamin orang untuk akhirnya tidak melakukan kesalahan, ya. Jadi stop untuk mengkultuskan orang untuk bisa membuat kita akhirnya aduh, karena suatu ketika dia misalkan melakukan kesalahan, ya terlalu sakit kan sekarang kan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari kehilafan di setiap harinya. Aku bukan orang baik, tetapi aku selalu melihat di tengah-tengah. Kalau untuk masalah yang lagi ramai sekarang, aku boleh ikutan nggak? Aku pengen bilang bahwa aku sama sekali tidak tertarik untuk membela pihak perempuannya, karena ketika dia speak up seperti itu, yang hancur adalah keluarga inti. Keluarga inti. Dan orang-orang lain yang melihat sisi-sisi baik. Karena memang kan sisi buruk harusnya ditutupin, bukan diumbar-umbar. Pada kasus ini, banyak wartawan yang nanya aku, kalau ditanya aku dukung siapa, aku dukung Bapak. Gitu, aku nggak dibayar, cuman itu adalah opiniku. Karena, sudahlah, dunia malam tahu kan, kenapa mesti harus diumbar, emang nggak bisa chat langsung. Pak Ridwan Kamil meminta kepada kami selaku kuasa hukum untuk merespon isunya. Nah tentunya dalam hal ini kami merespon ada 3 hal. Pertama, bahwa pernyataan yang viral seorang perempuan yang berinisial LM ya kalau salah ya, yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami meminta kepada beliau, mempersilahkan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat, tentunya ini kan mengarah kepada fitnah. Nah, pembunuhan karakter assassination. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya. Nah, yang ketiga, permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan beliau sudah yang bersangkutan LM ini sudah meminta maaf atas kasus ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Ya, intinya yang kan Pak Ridwan Kamil sudah membuat klarifikasi kan. Nah, saya kira itu terkait dengan klarifikasi itu. Jadi sudah selesai dan yang bersangkutan sudah minta maaf. Berarti kenal ya? Sebelumnya teman-teman baca aja di klarifikasinya. Jadi saya minta 3 aja pertanyaan, soalnya saya mau jalan. Itu awal mula pertemuan mereka itu dalam kegiatan apa? Intinya saya gini, bahwa saya menyampaikan 3 pernyataan, selebihnya teman-teman bisa WA saya. Tapi yang pasti di sini saya sampaikan bahwa statement kami selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa kalau yang bersangkutan mempunyai data hukum, silakan sampaikan kebenaran faktanya seperti apa. Ya, silakan sampaikan kepada kami. Jadi begini saja, mungkin sebatas klarifikasi itu tidak cukup untuk bisa menjawab permasalahan ini. Nah, jadi Pak RK kalau misalkan memang ya dalam posisi kasus ini tidak bersalah dengan masalah itu atau isu ini, ya langsung dibawa saja dalam proses hukum. Karena ini menyangkut masalah nama baik, dan juga kalau memang Mbak Lisa itu benar-benar dalam posisi RK itu sebagai pelaku dari masalah itu, ya jangan takut untuk bisa membawa kasus itu di dalam satu ranah hukum atau diproses secara hukum. Karena ya demi pertanggungjawaban dan sebagainya. Terlepas dari pro dan kontranya itu, ya biarlah pandangan hukum yang menguji masalah soal kasus ini. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.